selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi Bu. Waalaikumsalam pagi Bu. Pagi Bu. Oke, semangat pagi ya. Kali ini kita di pertemuan 2, kita bakal melanjutkan materi dari pertemuan kemarin. Yang kemarin itu kita udah belajar dari dasar-dasar desain grafis. Untuk yang sekarang kita bakal membahas selanjutnya tentang nirmana. Sebelumnya ini teman-teman pada masuk semua kan ya? Hadir semua Bu. Ya semua Bu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh saya, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya izinkan saya buat share screen terlebih dahulu ya. Oke, materi yang bakal kita bahas sekarang adalah nirmana nih. Selanjutnya di tabel of content ini kita bakal pertama ngebahas tentang pengertian nirmana. Kemudian yang kedua ada elemen dasar nirmana. Yang ketiga ada macam-macam dari nirmana. Dan yang terakhir ada prinsip dasar nirmana. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian nirmana nih, teman-teman udah ada yang tahu belum pengertian dari nirmana itu apa sih? Coba, ada yang tahu? Saya Bu mau coba Bu. Boleh, apa tuh Adis? Setahu saya nirmana itu kayak ilusi optik bukan Bu? Ya, betul banget. Nah, itu singkatnya seperti itu. Kalau misalkan kita jabarkan lagi, nah nirmana ini adalah gabungan dari antara tata unsur rupa, seperti ada titik, garis, bentuk, warna, tekstur yang bakal menggabungkan mereka menjadi seperti ada ruang atau persepsi baru gitu ya. Nah, ketika mereka disatukan ini bakal menjadi satu kesatuan yang utuh dan bakal tampilannya itu lebih indah, kemudian bisa seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas dari elemen dasar nirmana nih. Seperti yang pertemuan kemarin kita udah bahas dasar desain grafis. Nah, dari dasar desain ini bisa juga nih masuk ke elemen dasar nirmana. Yang pertama ini ada titik. Titik itu kalau misalkan kita gabungkan bakal menjadi sebuah garis. Kemudian kalau misalkan garis ini kita satukan, dia bakal menjadi sebuah bentuk dan bidang ya, seperti ada di nomor 5 dan 6. Kemudian di yang poin ketiga nih ada warna. Kalau misalkan warna kita mainkan nih ada yang gelap, terang, dia bakal membentuk sebuah objek dan sebuah hasil karya yang bagus ya. Kalau misalkan diterapkannya juga bagus gitu. Kemudian ada tekstur. Kalau misalkan mereka semua digabungkan, dia bakal menjadi sebuah desain yang menarik dan bisa menyampaikan sebuah informasi yang baru gitu. Oke, dari sini kita bakal lanjut ke macam-macam nirmana nih. Oke, selanjutnya, nah nirmana ini ada 2. Yang pertama ada nirmana dwimatra, yang kedua ada trimatra. Kalau misalkan dwimatra nih, seperti yang ada di PPT, ada yang pertama nirmana titik. Nirmana dwimatra ini bisa kita simpulkan adalah 2 dimensi. Jadi dia hanya terlihat dari satu arah saja. Yang pertama nirmana titik. Nirmana titik ini menggabungkan dari titik dengan ukuran yang besar, kemudian ke yang kecil, yang mengumpul seperti yang ada di sini nih. Kemudian ke pinggir-pinggirnya dia jadi lebih kecil dan menghasilkan sebuah gambar yang menarik dan menghasilkan arti yang berbeda juga gitu. Kemudian yang kedua ada nirmana garis nih. Nirmana garis ini penggabungan dari banyak garis dan banyak garis yang berbeda ukurannya. Kalau misalkan diperhatikan lagi di sini seperti ada objek baru ya, kayak ada yang lengkung gini gitu. Padahal ini hanya ilusi optik aja seperti apa yang kata Adis tadi. Dia cuma melengkung aja, padahal nggak ada bentuk baru, dia cuma melengkung garis aja gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada nirmana geometri. Geometri ini adalah bidang. Kalau misalkan dilihat lagi di sebelah mana ya? Sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah perkumpulan dari segitiga-segitiga. Kalau misalkan ke sebelah kanan bawah, dia segitiganya jadi mengecil. Nah, ini juga termasuk kayak seperti ilusi-ilusi gitu ya.
Ini penggabungan dari geometri atau benda bidang gitu. Selanjutnya ada nirmana trimatra nih. Contoh yang pertama ini adalah nirmana 3 dimensi bidang. Bidang? Ya, ruang. Nah, ini dia penggabungan dari beberapa bidang disatukan, jadi dia memiliki ketinggian yang berbeda, ukuran yang berbeda, yang menghasilkan jadi hasil karya baru ya. Kemudian yang kedua ini ada nirmana 3 dimensi dari kertas. Sebenarnya teman-teman bisa juga bikin dari kertas sendiri gitu ya. Nah, yang ketiga ini ada nirmana 3 dimensi dari stik es krim. Kalau yang sering makan es krim nih jangan dibuang ya. Kita bisa nyatu-nyatuin, terus jadi bikin nirmana. Jadi di rumahnya banyak nirmana gitu, terus diwarnain gitu ya. Oke. Nah, kita latihan nih yang pertama ya. Yang tahu harus jawab. Saya punya contoh. Ini, teman-teman tahu ini nirmana apa? Coba deh deketin Coba. lagi, Bu. Kurang kelihatan. Nirmana Saya, garis Bu. bukan? Garis, Bu. bukan, Bu. Garis, Bu. Oh, oke. Selanjutnya, ada yang tahu ini nirmana apa? Geometri, Bu. Betul, siapa itu Ilman? Hebat. Oke. Selanjutnya, Ilman jangan jawab. Udah tadi. Titik, Bu, titik. Betul, itu siapa yang jawab? Kamila ya. Oke, terakhir. Kita latihan yang terakhir. Ada yang tahu ini nirmana apa? Trimatra, Bu. Trimatra apa, ayo? Nggak tahu, yang jelas Trimatra, Bu. Oke, ada yang tahu yang lainnya trimatra apa? Trimatra yang bentuk geometri bukan, Bu? Atau Salah. bangun ruang? Ya, betul, itu. Bener banget yang udah direvisinya, bangun ruang. Oke. Oke, kita selanjutnya ke materi ya. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar dari nirmana nih. Oke, prinsip dasar nirmana ini ada kesatuan. Kesatuan itu menyatukan dari beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Dia bentuknya sama dan tidak ada yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya berbeda, dia menghasilkan bentuk informasi yang baru gitu. Yang ketiga ada proporsi, yang keempat ada irama, yang kelima ada dominasi, yang artinya dia mendominasi tapi untuk menyampaikan informasi yang baru. Itu saja dari prinsip dasar nirmana. Dan itu saja materi yang bisa kita pelajari hari ini. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup sih, Bu, dari aku. Cukup, Bu. Aman, Bu. Oke, untuk tugas-tugasnya mungkin bakal saya sampaikan di Google Classroom dan itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk kita pelajari bareng-bareng. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Teman-teman jaga kesehatannya selalu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bu.